Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Aflidar Studio, channel yang akan membuat tutorial terkait dengan desain grafis. Nah, kali ini kita akan membuat tutorial desain grafis untuk flyer webinar. Jadi, langsung saja ya, kita akan buka terus Photoshopnya karena kita menggunakan Photoshop ya. Dan setelah itu kita new file seperti biasa. Dan ketika di sini kita tetap memilih yang namanya ukuran 1:1. Itu biasanya kalau dalam flyer itu biasanya 1080 kali 1080 pixel. Resolusinya 300 karena saya ingin resolusinya itu tinggi, gambarnya jadi tidak gampang pecah. Jadi saya memilih 300. RGB color biar warnanya tidak berubah-ubah di digital. Langsung kita create dan jadi, dan disinilah kita akan memulai mendesainnya. Nah, dalam hal mendesain kita harus memerlukan yang namanya bahan-bahan untuk mendesain. Jadi saya sudah mendownload ini bahan-bahannya dan saya juga akan membuat bahannya ini ada di link deskripsi ya, ada di link deskripsi. Jadi teman-teman bisa akses untuk latihan-latihan. Jadi kita membutuhkan foto dari model, foto dari gedung, walknya, dan juga jam, semuanya kita butuh. Jadi langsung saja kita kembali ke Photoshop terlebih dahulu. Kalau saya sebenarnya orang mendesain itu beda-beda dimulainya dari mana. Kalau saya lebih memulainya itu dari elemen-elemen ataupun shape yang saya butuhkan. Kali ini kita akan membuat shape. Nah, di sini rectangle. Kita ambil rectangle tool. Jika teman-teman tidak nampak rectangle-nya, nampaknya dalam bentuk ellipse tool seperti ini, tinggal klik kanan ya, klik kanan, kita pilih yang namanya rectangle tool. Nah, setelah itu di bagian paling atas ini zoom out ya, ini zoom out. Kita zoomnya biasanya pakai Ctrl plus atau Ctrl min. Nah, itu adalah shortcutnya. Nah, setelah kita ambil rectangle tool ini, kita akan mengarahkan ke kursor paling atas. Dan kita akan klik, kita akan drag seperti sampai sini cukup ya. Di sini cukup. Sampai sini saja nih, oke. Dan setelah itu saya akan menaruh warna terlebih dahulu ya. Ini gradient, kita warna saja. Untuk pemilihan warnanya tinggal teman-teman pilih di sini ataupun di sini. Setelah teman-teman buat dalam bentuk petak seperti ini, biasanya di atas ini di fill, tulisan fill ini masih terpalang atau masih belum ada warna. Teman-teman tinggal klik, lihat di bagian palet warna color picker ini, klik sekali dan ambil warna sesuai kebutuhan. Saya semisal kepengen warna agak-agak ungu ya, agak-agak ungu seperti ini. Apa nih, warna apa nih ya? Saya juga agak lupa ini warna apa. Kita okekan saja. Nah, otomatis dia telah berubah warnanya menjadi warna yang kita pilih tadi. Nah, jadi selanjutnya itu saya perlu lengkungkan si petaknya ini menjadi lengkungnya hanya di bagian tertentu. Jadi ini adalah format lengkungannya. Jika kita tekan simbol rantai ini, maka dia akan lengkung semuanya. Ini contohnya nih. Nah, kalau kita akan select, dia lengkung semuanya. Tapi kita hanya butuh sebagian saja, cuma satu mungkin kita butuh ya. Jadi ini kita nonaktifkan, kita klik saja. Nah, berarti kita perlunya sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini kita akan lengkungkan sebelah kanan. Segini cukup, oke. Nah, sudah pas. Selanjutnya itu kita membutuhkan gambar di dalamnya. Kita akan masukkan gambar ke dalam. Nah, gambar yang telah kita download tadi itu adalah gambar ini. Ini gambarnya, gambar orang sedang bekerja. Kita Command C saja atau Ctrl C, lalu kita pastekan ke Photoshop. Atau bisa juga kita drag. Kita drag. Kalau teman-teman pakai mouse tinggal pendam saja, lalu kita bawa ke yang namanya Photoshop dan kita letakkan di sini. Nah, oke, sudah jadi. Nah, dia masih di atas ini, memang dia harus di atas karena
dia akan kita clipping mask ke dalam rectangle ini. Kita klik kanan di sini dan kita create clipping mask. Nah, setelah itu warna dari si petak ini kan tidak kelihatan lagi. Jadi kita opacity dari gambarnya itu kita turunkan saja. Kita turunkan saja menjadi berapa ya? Sebelum kita turunkan, kita ubah dari normal ke multiply lebih dulu. Oke. Nah, setelah itu kita opacity turunkan menjadi 50, boleh 50 ya. Ataupun lagi lah. Oke, ini cukup. Nah, setelah itu kita akan memerlukan gambar ya. Gambar atau foto dari model. Oke, kita akan ambil fotonya. Nah, ini. Kita akan buka dia di Photoshop. Nah, ini cara kedua untuk memasukkan gambar, bisa dengan klik kanan, open with, buka dengan Photoshop. Nah, setelah itu dia akan terbuka seperti ini, teman-teman. Sebentar. Oke. Nah, ini dia sudah terbuka, tetapi dia di halaman selanjutnya, tidak di sini. Tapi kita kan memasukkannya ke sini. Nah, foto ini dia masih ada background, masih ada latar di belakangnya. Kita hanya memerlukan si prianya ini aja. Kalau di Photoshop terbaru itu sudah ada yang namanya remove background otomatis atau menghapuskan background secara otomatis. Jika teman-teman masih memakai Photoshop versi yang lama, maka bisa membawanya ke situs-situs penyedia untuk menghilangkan background. Ada banyak situsnya, teman-teman bisa cari di Google, itu ada remove background, ada juga pitchwiz.com, banyak, bisa teman-teman cari aja. Karena saya berhubung memakai Photoshop terbaru, maka saya bisa langsung menghapus backgroundnya di sini. Nah, kita ke properties, ada tulisan remove background, kita ke remove langsung. Oke. Nah, ini lumayan rapi ya teman-teman ya, lumayan rapi, tapi masih ada sisa-sisanya. Nah, sisa ini kita akan hapuskan dengan eraser. Ini lambang eraser atau lambang penghapus, eraser tool. Langsung kita ini kan masih kecil ininya. Untuk penghapusnya nggak apa-apa lah, karena kita masih perlu di ujung-ujungnya aja. Langsung kita klik aja sambil kita jalankan, karena kita perlu menghapusnya. Oke, kita hapus dulu yang di dalam-dalamnya ini biar pas. Ini nggak terlalu rapi, nggak apa-apa ya, karena ini hanya untuk contoh saja. Oke, ini sudah. Ini lagi. Sebenarnya ada cara mudah lagi, kita hanya perlu ke Magic Wand Tool. Magic Wand Tool dia akan menseleksi suatu objek yang objek itu berbeda dengan objek yang utama. Contoh ini. Tinggal kita klik saja, maka akan muncul tombol seleksi ini. Langsung kita delete. Nah, dia akan otomatis terdelete. Dan ini masih ada tombol seleksinya, masih ada garis seleksinya, tinggal kita Ctrl D saja. Ctrl D. Oke. Nah, ini masih ada ini juga, kita akan hapuskan secara manual saja, nggak masalah. Kita besarkan ini. Oke. Terpotong tangannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini nggak terlalu rapi karena kita hanya membuat tutorial. Jadi teman-teman istilahnya sudah paham lah
secara singkat bagaimana cara menghapus backgroundnya. Oke, setelah itu gambar si bapak ini kita akan masukkan ke sana, ke ini ya, ke flyer kita. Nah, caranya ada berbagai cara. Bisa kita Ctrl C, lalu kita masuk ke sini, kita Ctrl V di sini. Nah, tapi dia besar nih karena ukuran dia itu pixelnya terlalu besar. Tinggal kita Ctrl T. Jika untuk merubah ukuran, itu teman-teman bisa tekan Ctrl T. Nah, di sini tinggal kita rubah ukuran. Ada beberapa versi Photoshop yang dia akan ketika kita rubah dia tidak akan beraturan. Jadi contohnya seperti ini. Jika kita tekan Ctrl T, maka ada yang bakal krempeng seperti ini. Nah, bakal krempeng seperti ini. Tidak bagus kan? Nah, jadi caranya seperti mana? Bagaimana caranya? Tinggal kita tekan Shift, lalu kita akan langsung gerakkan seperti ini. Jika dalam versi terbaru itu tidak perlu Shift ya kawan-kawan. Tidak perlu Shift, langsung dia bisa terotomatis sejajar seperti itu. Oke, ini dia menghadap ke sana ya, jadi kurang cocok. Tapi kita akan pindahkan dia terlebih dahulu. Kita akan pindahkan dia. Jadi kita akan ke Edit. Mana ya, Transform. Kita akan flip horizontal ya. Oke. Dia akan merubah posisi. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini sebenarnya cocok ya. Oke. Nah, setelah itu kita membutuhkan yang namanya judul ya. Judul dari seminar tersebut. Oke, kita akan membuat judulnya. Judulnya itu adalah seminar, huruf besar semua ya. Seminar. Untuk seminarnya kita agak modifikasi dikit. Seminar itu kita memakai font abjad. Nah, fontnya itu seperti ini. Oke. Seminar, kita arahkan lagi ke tools text, atau shortcutnya itu teman-teman bisa pencet T di keyboard, dia langsung menuju ke tools text. Seminar digital marketing. Kita akan caps lock dia, digital marketing. Oke, kita akan ubah fontnya menjadi Montserrat. Kita pakai yang bold ya. Oke, kita tinggal Ctrl T lagi, kita akan rubah posisinya. Nah, seminar digital marketing. Mungkin kita bisa merubah warnanya. Itu kalau dengan warna ini biasa cocoknya warna kuning ya. Nah, dia bakal cocok seperti ini. Seminar digital marketing. Kita akan masukkan dia ke bawah saja. Ini dia rata tengah, kita akan buat dia rata kiri. Oke, pindahkan dia dulu. Seminar digital marketing. Untuk menambah kesan estetiknya si seminar ini, kita akan turunkan lagi ke bawah. Ini dia posisinya di bawah dari tulisan digital marketing. Kita akan naikkan dulu dia ke atas. Dia akan menimpa tulisan digital marketing tersebut. Nah, lalu kita besarkan sedikit lagi. Kita besarkan keduanya. Oke. Nah, setelah itu kita membutuhkan tanggal-tanggalnya. Jadi waktu, lokasi itu juga dibutuhkan ya. Jadi teman-teman silahkan, bahannya nanti saya sediakan. Saya sudah menyiapkan bahan ini. Jadi pertama itu ada kalender. Kita akan memasukkan dia ke sini. Oke, kita kecilkan.
Oke. Itu kita akan membuat tanggal di sini. Kita berandai-andai saja ya. Kita di sini buat tanggal 30 Agustus 2023. Oke, fontnya kita akan ubah ke Montserrat. Kita memakai reguler ya, yang jenisnya reguler. Fontnya ubah warna ke warna ini. Oke, caranya bagaimana cara mengambil warna dari template ataupun color yang sudah kita buat. Tinggal kita ambil di tulisannya ataupun di suatu objek, kita klik kanan, lalu kita maju ke, kita tekan color, dan setelah itu akan muncul seperti ini ya, kursornya akan muncul seperti ini. Tinggal kita ambil warna apa yang kita inginkan. Contoh, jika saya ingin warna kuning, maka tinggal saya tekan di warna kuning ini. Oke. Tapi kali ini saya hanya pengen warna ini, jadi biar bawaannya ya sama. Oke, kita okekan. Nah, ini untuk tanggalnya kita sesuaikan dulu biar dia serasi ya. Oke. Dan setelah itu kita membutuhkan yang namanya, ini kita rubah dulu kalendernya, kita ubah warna. Sorry, tidak rubah warna, tapi kita masukkan ke dalam Eclipse. Nah, Ellipse tool. Kita akan membuat Ellipse tool. Warnanya warna ini. Oke. Dia akan kita masukkan ke bawah kalender. Oke, kita sesuaikan aja nih, kawan. Nah, dikira udah pas, ya udah mantap. Ini kalender kita akan ubah warnanya menjadi warna putih. Kita ke FX, ini di paling bawah ini FX. Nah, kita akan ke color overlay. Nah, di color overlay ini ada color overlay, ada set color. Tinggal kita klik di sini, kita arahkan ke warna yang kita inginkan. Saya menginginkan warna putih. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, jadi sudah bagus ya warnanya, sudah menyatu. Setelah itu kita membutuhkan jam atau waktu. Ini terlalu besar ya kalendernya, kita kecilkan lagi. (30 Agustusnya juga besar. Oke, segini cukup ya kira-kira. Setelah itu kita akan menambahkan yang namanya jam ya. Nah, kita biar tidak membazir waktu, itu kita copy aja si kalender semuanya, Eclipse-nya, kalendernya sama 30 Agustusnya ini kita copy dengan cara tandai semuanya dengan cara kontrol, lalu kita tandakan semuanya. Nah, setelah itu kita Ctrl J. Nah, setelah Ctrl J dia akan terduplikat dengan sendirinya. Lalu kita Ctrl T, kita akan arahkan ke bawah. Nah, dia sudah terduplikat. Ini tinggal kita ganti saja menjadi lokasi. Lokasinya Zoom meeting. Jadi ceritanya ini webinarnya ini kan online. Nah, kalendernya ini tinggal kita klik di kalender, kita hapus, lalu kita akan masukkan lokasi. Oke. Jika dikira sudah pas, langsung saja kita rubah warna seperti yang tadi. Oke, Zoom meeting ya. Oke, setelah itu kita memerlukan yang namanya jam ya. Kita memerlukan jam. Sebentar, kita kopikan dulu seperti biasa tadi. Oke, jamnya kita misal 10.00 WIB sampai dengan selesai. Lokasinya kita hapus.
masukkan jam. Oke. Lalu jamnya kita rubah ke warna putih. Untuk memudahkan biasanya saya sering membuat grup ya. Jadi untuk dari mulai tanggal itu akan saya buat grup. Nah, saya grup biar mudah saya akan melihat, karena Photoshop itu kan bermain layer. Ini date. Oke. Nah, jika sudah tergrup seperti ini sudah enak untuk kita pindah-pindahkan jika ingin kita pindahkan bersamaan. Kita tinggal tekan grupnya, lalu Ctrl T, dia akan otomatis tergabung semuanya. Oke, sudah pas. Lalu kita butuh yang namanya apa ya? Setelah itu kita butuh informasinya. Jadi informasi dalam bentuk apa nih yang kita butuhkan? Contoh itu more information untuk kontak personnya. Biasanya di seminar ataupun di flyer webinar itu tetap ada kontak personnya untuk si peserta menghubungi pihak terkait. Kita akan masukkan. Nah, ini sudah saya siapkan juga. Kita akan masukkan. Dia akan kita buat pisah di sini ya. Oke. Ini kita akan buat dia warna kita akan buat shape ya. Kita akan ini dulu, buat dulu asal-asalan aja nomornya ya. 08 misal 21 20 40 40. Oke. Narah hubung. Oke. Untuk tulisan nomor handphonenya kita akan membuat semi bold. Lalu narah hubungnya itu kita akan buat regular dan kita kecilkan sedikit lagi tulisannya. Oke, sudah cocok. Lalu ini kita sesuaikan saja nih. Oke, sudah sesuai. Itu kita masukkan shape di sini. Sini cukup seperti ini. Saya akan masukkan shape seperti ini. Dia akan menimpa tulisan ini karena tulisannya itu warna yang serupa. Kita akan rubah ke warna putih. Tinggal teman-teman rubah saja. Oke. Ini juga saya merubahnya menjadi warna putih. Lalu ini akan saya lengkungkan di ujung saya. Nah, setelah itu saya kecilkan. Oke. Ini terlalu jauh ya, tapi nggak masalah. Kita akan membuat efek transparansi di sini. Cara transparansi seperti apa? Tinggal kita add layer mask. Kita tekan pertama dulu rectangle-nya. Kita add layer mask, lalu kita menuju ke tools gradient. Toolsnya seperti ini. Jika teman-teman pengen mudah itu ada shortcutnya juga, teman-teman bisa pencet G langsung, itu langsung menuju ke tools shortcut ini. Kita akan rubah dulu ke basic, karena untuk transparansi itu perlu merubah yang putih menjadi hitam, lalu yang ini, yang paling kanan ini akan transparansi. Nah, setelah itu tekan yang layer masknya, lalu kita langsung kita drag atau kita klik. Setelah itu kita akan mengarahkan ke arah berlawanan. Oke. Kurang cocok. Oke, seperti ini cocok. Nah, oke. Setelah itu kita membutuhkan coba saya lihat ininya apa lagi. Oke. Ini untuk ini kita turunkan lagi untuk date-nya.
Dan setelah itu untuk logo ya, kita seakan-akan ini kan seminar, jadi dia harus mempunyai logo. Jadi saya hanya akan membuat seperti ini saja, logo here. Berarti teman-teman jika memang mau mengambil template ini, boleh juga, saya akan sediakan di deskripsi nantinya ya. Oke, di sini kita akan menambahkan gambar dari gedung ya. Kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V. Nah, terlalu besar kali, tapi nggak apa-apa, kita akan kecilkan. Nah, seperti ini. Segini kira-kira cukup. Dia akan menimpa semuanya karena dia berada di layer paling atas. Jadi kita harus menurunkannya. Oke, dia sudah turun. Setelah itu kita akan opacity dia kita turunkan menjadi 21, boleh. Oke, ini date-nya akan kita kecilkan lagi. Kita akan kecilkan lagi. Oke, kita membutuhkan manfaat dari digital marketing ini. Jadi kita akan membuat poin-poinnya. Poin-poinnya kita akan membuat di sini aja, di atas tanggalnya kita akan kecilkan sedikit lagi. Oke, sudah pas. Lalu kita akan membuat keuntungan. Sorry, ini saya akan rubah dulu warnanya. Kita memakai medium italic saja. Warna hitam saja boleh ya, hitam, tapi jangan hitam-hitam kali. Oke, kita sesuaikan. Oke, keuntungannya kita akan membuat keuntungannya itu skill digital marketing. Setelah itu kita keuntungannya relasi yang luas. Setelah itu kita sertifikat ya. Oke, lalu ini kan tulisannya itu agak rapet ya spasinya. Kita tinggal Ctrl A saja, kita blok semuanya. Lalu kita menuju ke karakter. Nah, di sini kita tinggal turunkan ke bawah seperti ini, kita drag ke samping kanan. Lalu dia akan turun otomatis sesuai dengan keinginan kita. Oke, warnanya kita akan merubah warna ini. Oke, jangan warna hitam saja. Warna hitam. Nggak apa-apa lah warna ini. Oke, setelah itu kita akan inikan lagi, jangan spasinya terlalu dekat karena kita akan menambahkan elemen sedikit di situ. Oke, elemennya itu simple ya kawan-kawan, kita cuma butuh bulat saja atau eclipse ya, eclipse atau ellipse lah kata anak-anak desain. Ini kita akan rubah warna hitam. Oke, jadi seakan-akan dia membentuk poin ya. Oke, ini prediksi aja sekira cocok. Itunya sudah pas, itu langsung saja kita geser lagi ke bawah. Oke, nah keuntungannya ini akan kita perdetail ya. Kita akan grup dulu, lalu kita akan detailkan karena ini akan kita munculkan. Oke, nah setelah itu kita akan membuat si model ini transparan terlebih dahulu karena kita akan membuat namanya di sini. Oke, caranya itu biasanya kita langsung ke sini ya. Nah, langsung ke sini, ke clipping masknya kita maju ke gradient, kita ambil gradient lalu kita arahkan ke bawah. Oke, sudah berhasil.
Setelah itu kita akan membuat namanya. Katakan nama dia adalah Johnny Ricardo. Oke, kita akan membuat tulisannya menjadi extra bold ya. Oke, kita akan membuat warnanya warna ini. Ricardo-nya kita akan buat warna kuning ya. Sip. Nah, setelah itu tulisannya kita akan buat 3D. Johnny Ricardo ini kita akan buat 3D. Teman-teman masuk ke Effect, lalu Befold and Emboss. Nah, di sini ada strukturnya kontur sama tekstur. Masukkan saja. Nah, dia akan menjadi 3D seperti ini, teman-teman. Kita akan buat dia profesional digital marketing. Tulisannya kita akan kuruskan italik ya, jadi dia akan mereng. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah menjadi salah satu flyer yang sangat simple. Jadi cukup sekian tutorial kali ini. Jadi ke depan insya Allah kita akan membuat tutorial-tutorial yang lebih menguntungkan buat teman-teman lainnya. Jadi sampai jumpa. Kita ekspor dulu ya. Kita ekspor. Cara ekspornya seperti biasa, langsung ke ekspor as. Lalu kita akan save ke dalam bentuk JPG bisa, PNG juga bisa. Nah, setelah itu ekspor. Nah, saya masukkan ke file belajar. Nah, di sini ya. Flyer belajar. Kita akan melihat flyer belajarnya. Oke. Belajar ya. Sebentar. Ini. Oke. Nah. Ini dia. Sudah jadi. Dan kita akan save PSD ya, biar jangan ketika ada perubahan kita masih bisa mengeditnya lagi. Oke. Kita save-nya di file belajar. Dokumen belajar. Oke. PSD. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah melihat dari awal sampai akhir. Kedepan kita akan membuat tutorial yang lebih baik lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.